Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. How are you today? Apa kabar semuanya? Salam jumpa kembali dengan saya. Pada saat ini kita akan membahas mengenai simple present tense dan simple present continuous tense. Yuk, mari kita simak ya. Oke. Baiklah, pertama-tama kita akan membahas mengenai apa itu pengertian fungsi dan pola kalimat pada simple present tense. Jadi simple present tense adalah bentuk kalimat yang menyatakan pekerjaan atau kejadian yang kita lakukan berulang-ulang pada saat ini. Dia juga dapat digunakan untuk menyatakan kebenaran umum atau general truth. Kebenaran umum itu maksudnya adalah kebenaran yang memang dipercaya oleh masyarakat secara umum benar. Misalnya, bumi berputar mengelilingi matahari. Kemudian, gula rasanya manis. Lalu setiap kalimat dalam bahasa Inggris termasuk kalimat simple present tense terdiri dari 3 bagian, yaitu kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Nah, pola kalimat positifnya yaitu subjek plus verb one atau kata kerja bentuk pertama plus objek plus adverb atau keterangan. Pada kata kerja yang subjeknya he, she, it atau orang ketiga tunggal atau subjek yang jumlahnya tunggal atau satu, maka kata kerja tersebut ditambah akhiran s atau es yang aturannya bisa sama-sama kita lihat nanti di bagian notes setelah penjelasan. Oke? Di sini kita ambil contoh yang A misalnya. I play football every Saturday. Saya bermain sepak bola setiap hari Sabtu. I sebagai subjek, play sebagai verb one, football sebagai objek, every Saturday sebagai adverb. Kita lihat bahwa kata play-nya tidak berubah, tidak ditambah s karena di depannya adalah subjeknya I. Sementara yang bagian E kita lihat he plays football every Saturday. Di sini kita lihat bahwa kata kerja ditambah s jadi plays karena di depannya subjeknya adalah he. Kemudian aturan penambahan s-nya, apabila huruf y itu di depannya ada huruf vokal maka cuma ditambah s. Kemudian kita ambil contoh lagi yang G misalnya. I study English every day. Saya belajar bahasa Inggris setiap hari. Di situ kita lihat kata study itu tetap tidak ditambah s atau es. Sementara yang K kita lihat he studies English every day. Di situ kita lihat kata study berubah menjadi studies karena subjeknya adalah he. Kemudian aturan penambahan s atau es-nya untuk kata yang berakhiran y, apabila di depannya ada huruf konsonan, maka y-nya diganti menjadi i ditambah akhiran es. Jadi contohnya study menjadi studies. Lalu kita lihat lagi contoh yang N. Arman watches TV every week. Arman menonton televisi setiap minggu. Kemudian yang V. Sarah washes her clothes every day. Sarah mencuci pakaiannya setiap hari. Kemudian yang R, Robert fixes the broken smartphone. Robert memperbaiki HP yang rusak. Jadi dari contoh N, V, dan R ini bisa kita simpulkan bahwa kata kerja yang berakhiran CH, SH, X itu untuk menambah S-nya ditambah IS apabila subjeknya satu orang, satu benda, atau subjek tunggal. Untuk contoh T, Susi does her homework every day. Susi mengerjakan PR-nya setiap hari. Di situ kita lihat bahwa kata kerjanya berakhiran O. Jadi untuk kata kerja yang berakhiran O ditambah es. Kemudian yang U, the earth revolves around the sun. Ini adalah contoh dari kebenaran umum atau general truth. Bumi berputar mengelilingi matahari. Pada contoh V sampai BB ini kita akan melihat yang namanya adverb of frequency atau kata keterangan yang menyatakan frekuensi, yaitu kata always, usually, seldom, rarely, sometimes, often, never. Peletakannya biasanya diletakkan setelah subjek pada kalimat simple present tense. Yuk kita lihat contoh yang V sampai BB yuk. Yang V, they always play computer. Mereka selalu bermain komputer.
Kemudian Yono usually plays computer. Yono biasanya bermain komputer. Kemudian she seldom play computers. Dia jarang bermain komputer. Audi rarely plays computer. Audi jarang bermain komputer. Kemudian Zaki sometimes watches movies. Zaki kadang-kadang menonton film. Kemudian Aulia often comes late. Aulia sering datang terlambat. Kemudian Randy never plays Mobile Legends. Randy tidak pernah bermain Mobile Legends. Untuk pola kalimat negatifnya yaitu subject plus does atau do plus not plus verb 1 tanpa s atau es plus object plus adverb. Catatan, subjek I, you, they, we atau subjek yang lebih dari satu atau jamak itu diikuti oleh do not. Sementara subjek he, she, it atau subjek tunggal itu diikuti oleh does not. Kita ambil contoh yang A misalnya. I do not play football every Saturday. Saya tidak bermain sepak bola setiap hari. I diikuti oleh do not. Kemudian contoh yang E. He does not play football every Saturday. Di sini kita bisa lihat setelah he diikuti oleh does not. Kemudian kita lihat lagi kata kerjanya. Tadinya kalimat positifnya ada s, tapi pada kalimat negatifnya s-nya tidak ada lagi. Jadi kembali ke kata kerja bentuk pertama. Nah, untuk kalimat-kalimat yang tadi menggunakan adverb of frequency, maka kita meletakkan adverb of frequency-nya pada kalimat negatif itu setelah kata do not atau does not. Contoh yang V, they do not always play computer. Dan yang W, Yono does not usually play computer. Untuk pola kalimat interrogatifnya yaitu do atau does plus subject plus verb 1 tanpa s atau es plus object plus adverb plus question mark atau tanda tanya. Kita lihat contoh misalnya yang A. Do you play football every Saturday? Apakah kamu bermain sepak bola setiap hari Sabtu? Kemudian kita lihat lagi contoh yang E. Does he play football every Saturday? Apakah dia bermain sepak bola setiap hari Sabtu? Di situ kita lihat kata play-nya tidak ada s lagi ya. Untuk kalimat yang menggunakan adverb of frequency, maka kita biasanya meletakkan adverb of frequency-nya setelah subjek dalam kalimat interrogatif. Contoh yang V. Do they always play computer? Kemudian yang W. Does Yono usually play computer? Alright, here we go again. Let's continue. Ayo kita mulai lagi yuk. Kita lanjutkan lagi membahas mengenai simple present continuous tense, pengertian, fungsi, dan pola kalimatnya, oke? Yuk. Jadi simple present continuous tense itu adalah kalimat yang menyatakan pekerjaan atau kejadian yang sedang kita lakukan pada saat sekarang. Pola kalimat positifnya adalah subject plus to be dalam bentuk present yaitu am, is, are plus verb 1 ditambah akhiran ing plus object plus adverb. Tambahan subjek I diikuti oleh am, kemudian he, she, it atau subjek tunggal diikuti is, kemudian you, they, we atau subjek jamak itu diikuti oleh are. Contoh, I am studying English now. Saya sedang belajar bahasa Inggris sekarang. She is studying English now. Dia perempuan sedang belajar bahasa Inggris sekarang. He is studying English now. Dia laki-laki sedang belajar bahasa Inggris sekarang. They are studying English now. Mereka sedang belajar bahasa Inggris sekarang. Lanjut. We are studying English now. You are studying English now. Danny is studying English right now. Danny and Willis are studying English today. Kemudian untuk kalimat negatifnya yaitu subject plus am, is, are plus not plus verb 1 tambah akhiran ing plus object plus adverb. Yuk mari kita lihat contoh yang kalimat negatifnya. Yang A, I am not studying English now. Saya tidak sedang belajar bahasa Inggris sekarang. Ini yang B nya,
She is not studying English now. Dia tidak sedang belajar bahasa Inggris sekarang. Kemudian yang C, he is not studying English now. Yang D, they are not studying English now. We are not studying English now. You are not studying English now. Danny is not studying English right now. Danny and Willis are not studying English today. Pola kalimat interrogatifnya adalah am atau is atau are plus subject plus verb one ditambah akhiran ing plus object plus adverb plus question mark atau tanda tanya. Kita ambil contoh. Are you studying English now? Apakah kamu sedang belajar bahasa Inggris sekarang? Is she studying English now? Apakah dia sedang belajar bahasa Inggris sekarang? Is he studying English now? Apakah dia sedang belajar bahasa Inggris sekarang? Are they studying English now? Apakah mereka sedang belajar bahasa Inggris sekarang? Contoh selanjutnya, are we studying English now? Are you studying English now? Is Danny studying English right now? Are Danny and Willie studying English today? Oke, demikianlah yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Semoga bermanfaat. Oke, salam sejahtera buat kita semua. Sampai jumpa lagi. See you next time. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.